حمدا بفضل خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة المنايجر إلى نور إسلام وإذن وحكمة ونور وإيمان وخير الأمور. الحمد لله الذي هدانا بأرضه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع وخصنا وحبانا مع آلك الأطهر مع أهل سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا بولائه عنوانا والتابعين لهم بسجد ما على هذه المودة هيج الأسيانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دستور يا سيدي يا أهل النور، دستور أهل الدرب، دستور أهل النوبة، دستور أهل الباطن، دستور أهل الحل والعدل. بتأرد نفحات الرحمن في هذا المكان مصر الجراء إلى همة شيخ ذري لنا في هذا المحضر وتأتم بنظرته على الوطر وتكشف بمحمد من مرض الفضل وافتح علينا ما فيه خير الأمور ومن علينا بالهدى والعلوم الهدى وتعطف بنظرة لنا من البصر وترفعي وترفعي من وجهة الدهر وتكرمي كافة وتكبر بستري وترضى عن كلنا كل شرور العصر واستر علينا رحمة مثلك بالبطر وجري علينا فيضة جارية كجري الجعفري صل وسلم الإله على النبي الأزهري محمد وآله وصحبه زمري. قال الشيخ المصنف في هذا الكتاب الحبيب عبد الله الحداد رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبعلوم سائر الصالحين غير الدين. Saya di kalau kita halaman berapa? Halaman 6 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalla ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi fi haitin nakhlin lahu faja'alat at-tayru tatiru min syajaratin ila syajarah wa ja'ala yanzuru ilaiha fa alhahu dhalika an syai'in min salatihi falamma arafa dhalika min nafsihi syakka alaihi ja'ala dhalika al-ha'ita kullahu fi sabilillahi lamma alhahu an salatihi. Dimulakan ini majelis dengan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat dan salam atas kita junjungan kita Sayyidul Wujud afdal kulli mawjud sahib al-liwa al-ma'ruf wal hawl al-mawrud wal maqam al-mahmud Sayyidina Muhammad Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita dan mereka apa yang Allah telah anugerahkan kepada para kekasihnya, para awliya-Nya,
hadirin, pada malam ini Habib Abdullah masih berbicara tentang salat, masih berkisah dengan salat. Betapa agungnya kedudukan salat, Habib Abdullah memperpanjangnya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke kota Tarim, melihat ada anak-anak sedang belajar ilmu. Habib Ahmad bertanya, "Man 'allamakum?" Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Al-Khatib. "Fi ayyi kitab?" "Fi kitab Mukhtasar Latif." "Ya Muhammad, engkau ajarkan ini anak Sadah Adawi babul salat 3 bulan." Itu setiap hari. Setiap hari diajarkan salat sampai mereka itu suka kepada salat dan mendapatkan sir daripada satu salat. Belajarnya 3 bulan terus menerus, tiap hari belajar terus salat sampai akhirnya mereka suka kepada salat. Kan kalau kata Habib Abdullah, Futuhul Alawiyah bersalat. Futuhnya ini habaib kita ini di salat. Kalau mereka sudah mensalat, ya terbuka semuanya. Ilmunya terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, semuanya akan terbuka, hidupnya terbuka. Asal mereka sudah suka pada salat, duhanya, witirnya, dan salat tasbihnya juga berhadap. Ya, sampai akhirnya mereka itu anak-anak Sadah Habib, di antaranya Habib Ali bin Syahab. Di saat itu Habib Ali masih kecil, ya, belajar babul salat sampai 3 bulan. Sampai matang banget itu ya diajarin. Sampai ada kitab namanya Salatul Mukarramin dari Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Perlu dibaca itu. Isi kandungannya bagus banget. Sampai tatkala dibacakan itu kitab Salatul Mukarramin di depan Habib Ahmad Al-Hasan bin Alwan Al-Hasan, orang wali kutub. Dan kebetulan yang baca Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, dan dia enggak memperkenalkan kalau ini karya saya gitu. Ya, Habib Hasan baca sampai terkagum-kagum gitu. Syekh Ahmad bin Alwan Al-Hasan. Kata muridnya Habib Ahmad Al-Hasani, "Ya Syekh, mungkin ini orang pengarang ini cuma mensifatkan saja." Lah, tidak bisa. Bagaimana dia bisa mensifatkan kalau dia tidak merasakan? Ya, katanya baik sekali antum badal ibil. Itu kontak itu dipukul, ya. Kemana? Menuju tempat pengarang ini kita. Dan temannya Habib Hasan bin Saleh ingin memberitahu kalau ini karya yang dibaca karyanya sendiri. Tapi Habib Hasan bin Saleh nggak kasih yang gitu. Oh, terkagum-kagum dengan kita itu. Apa namanya? Kita Salatul Mukarramin. Mungkin ada udah di PDF ya. Ada terjemahnya juga ada. Nanti baca pelan-pelan, meresapi sampai itu salat itu merupakan anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka Al-Habib Ahmad bin Hasan telah mengutarakan di dalam karyanya dan di dalam ucapannya yang dirangkum dengan Al-Habib Abu Bakar Attas Habsyi yang namanya Tadhkirun Nas. Ada di kalangan habaib kita, di kalangan ulama ahli bait yang mereka menghabiskan malamnya dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ya, yang pakai akal ente nggak masuk. Ya, akal ente segini, nggak masuk. Kok bisa 1000 rakaat? Kalau ini jadi per menit 1 rakaat, nggak bisa. Kan mereka itu ada imtidadul waqt, namanya perpanjangan waktu ada sama mereka. Mungkin mereka mengerjakannya 1000 dalam waktu 3 atau 3 jam setengah begitu. Ya, mungkin lebih kurang dari itu. Mereka ada imtidadul waqt. Ya. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani
setiap malam 1000 rakaat. Wal fajr mugaddam setiap malam 1000 rakaat. Wa Said Ahmad bin Alwan Al-Hasani alaf rakaat setiap malam. Wal Habib Ahmad Ar-Rifai alaf rakaat setiap malam. Wa Said Ahmad Al-Badawi alaf rakaat. Wa cucu Rasulullah yang namanya Ali bin Zaid Al-Abidin alaf rakaat. Wa dari kalangan perempuan Rabi'atul Adawiyah dan banyak lagi dari umat Nabi Muhammad di dalam Tabaqatul Kubra dari Syekh Abdullah Syarani diutarakan umat Nabi Muhammad banyak yang melakukan setiap malam 1000 rakaat, banyak ya. Nah itu dia, jangan pakai di apa, oh itu khurafat itu, nggak mungkin bisa 1000 rakaat di dalam satu malam ya kan, sebagai mantan itu utarakan, oh tapi kita segini nih ya, karena apa jadi. Mereka ada imtidadul waqt, ada tutwalul arad. Imtidadul waqt perpanjangan waktu. Pernah dipanjangkan waktu oleh Syekh Umar Bama, guru Syekh Abu Bakar Salim. Antara zuhur dengan asar 6000 tahun. Dibayangin bisa akan Quran berapa kali itu dari antara zuhur dan asar. Kalau diperpanjang sampai 6000 tahun. Imtidadul waqt di Syekh Umar Bama, baina zuhur wal asar 6,000 sana. Nanti bilang khurafat. Ini Nabi khurafat loh. Nabi itu mi'raj 3,5 jam. Aksesnya dari bumi ke langit 500 tahun. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Tebalnya langit ketiga 500 tahun. Dari langit ketiga ke langit keempat 500 tahun. Tebalnya langit ke-5 500 tahun. Dari langit ke-6, dari langit ke-5 ke-6 500 tahun. Tebalnya itu langit 500 tahun sampai ke-7. Berapa sih betul muka? Ayo, Nabi berapa jadi? 3,5 jam ditempuhnya. Dari Makkah ke Palestina. Dari Palestina ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit sampai ke 6, 7 pasti Muntaha, mungkin dari langit pertama ke 7 tuh jauhnya segitu. Terus pulang lagi kan masuk waktu enggak? Pakai kan masuk waktu ya. Dari langit ke 7 ke 6, dari 6 ke 5, dari 5 ke 4, dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, dari 2 terus sampai ke 7. Ayo, kok bisa? Ya. Bisa saja yang terjadi pada Nabi dan terjadi pada wali, bisa. Ya namanya aja lain. Kalau sama mereka mukjizat, kalau sama wali namanya keramat. Kalau sama orang bukan wali, orang mukmin biasa, maunah. Kapal nih, ada 1000 orang di atas, jatuh, yang selamat cuma 1 orang mukmin, itu maunah namanya. Ya, namanya maunah. Ada lagi istidraj. Istidraj itu pemberian yang hebat juga, tapi ibaratnya kasih makannya pakai kaki, kayak orang tahanan gitu. Tuh nampak gitu, orangnya pakai kaki. Dikasih gak? Dikasih, tapi ya penyediaannya begitu. Dilemparin pakai kaki, enak gak? Nggak enak juga. Ada kakek terbang ke sana kemari. Ternyata ilmu hitam. Katanya kalau nanti kalau saya meninggal, masuk ke kamar saya. Apa itu? Pas dibuka, injekkan WC-nya Al-Quran. Jadi tambah kufurnya tuh, jadi sihirnya tambah jadi gitu. Injekkan WC-nya Al-Quran dua. Ya. Itu kan keajaiban juga, dia bisa terbang, tapi kalau dia nggak sholat, bahkan dia bukan Allah, bersahabat dengan iblis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah peran sholat ini. Pelajari pelan-pelan, pelajari rahasianya, pelajari imdadatnya sholat ini. Siapa yang memperbaiki wudunya,
Allah akan memperbaiki sholatnya. Siapa yang memperbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki finansialnya, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tekad ini malam kita perbaiki sholat kita. Misalkan di saat wudu khusyuk, nanti keparah. Kalau wudunya khusyuk, nanti ke sholatnya juga khusyuk. Tapi kalau wudunya ada sesuatu yang dipikirkan daripada urusan dunia, keparah sampai ke sholat. Bahkan ada di zaman Abu Hanifah. Di zaman Abu Hanifah ada seorang menaruh harta benda yang besar, yang mahal di dalam tanah. Nah kemudian datang ke Abu Hanifah. Ya Tuhan, dulu saya naruh dinar saya masukkan ke dalam tanah. Kondisinya, lokasinya saya lupa di mana. Udah, ini malam kamu sholat sepanjang malam. Ya, sholat sepanjang. Iblis sudah menang lagi. Iblis menang gak kalau orang sholat? Gak senang ya, apalagi semalaman. Ya, baru satu rakaat ingat. Terus kan dilanjutin lagi ya? Iya. Wah ini juga kejadian. Datang seorang ke Habib Ali. Di zaman Jepang itu kalau orang mau pergi haji, itu Jepang suka ngambilin harta benda orang yang pergi haji, masuk ke rumahnya, diambil barang-barangnya. Nah kebetulan yang mau pergi haji ditaruhlah uang-uangnya itu recehnya di bumi, dipendam. Kan selalu pergi haji hampir 5-6 bulan ya. Pas sampai Jakarta lupa naruhnya. Dan kami Habib Ali. Nah, Habib Ali ikutin nih triknya Imam Abu Hanifah. Udah ini malam ente sholat baru 1 rakaat 2 rakaat ingat langsung dibatalin. Kenapa dibatalin? Kita takut lupa lagi nih. Kenapa dibatalin? Nanti takut lupa lagi kan? Kan setan itu gak demen banget orang sholat. Jadi apa yang dia lupa dikasih ingat di dalam sholat. Betul? Ya. Kemudian ini ada sholat, kitab sholat Mugarrabin itu dimiliki, dibaca selama dihayati bagus banget. Kenapa mereka sampai mau-mauan sholat di dalam satu malam berkah? Karena tahu kedudukan sholat itu, ya, biarnya tuh sholat, dia tahu. Sementara ini kita nggak tahu kehebatannya derajat untuk sholat. Kan saya telah utarakan di sini. Bila mana orang sholat, Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmatnya yang luas dari langit sampai ke kepalanya. Kalau seandainya diperlihatkan, ini dunia terbengkalai. Petani tinggalkan ladang dan paculnya, ngapain? Sholat. Pedagang nggak lagi dagang, ya, pasar induk sepi, nggak ada dagang. Kenapa? Lagi pada sholat. Nggak ada yang dagang jadi, ya. Di PGC nggak ada lagi lagi sholat, karena dia ingin dapatnya instan tuh, ya, langsung dia dapatkan dia sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak nampakkan itu dan diberikan kepada orang-orang tertentu saja, ya. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah SWT jadikan kita min khawas daripada orang-orang yang diistimewakan suka kepada salat. Paham ya? Salat itu perbaiki salatnya. Jangan menonton begitu terus. La hudur, la khusyuk, la haya, wa la haiba, wa la khasyah. Kan
bisa dari awal sholat sampai salam, saya paling kan bisa takbiratul ihram, yang khusyuk. Kemudian waktu dia mengucapkan wajjahtu wajhiya, kan artinya wajjahtu, aku hadapkan muka wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita utarakan itu hati kita kemana-mana, kan nggak bagus juga, ya. Ibaratnya begini, nanti dipanggil nih, dipanggil sama raja, dipanggil sama raja udah nunggu di sini, dan di sekitarnya ada layang-layang, layang raja. Nah, ini dipanggil, ente nggak fokus sama rajanya, fokusnya ke layang-layang gitu. Kata raja, kan lu gua panggil mau ngomong, kenapa lu fokus kepada di layang-layang? Itu begitu juga dipanggil sama Allah. Pas sudah menghadap, hati kita ke HP, hati kita ke motor, hati kita ke kendaraan. Jadi banyak gambar di dalam hati kita. Ya, hanya tuh adanya salat berdiri itu ingin membersihkan itu. Jadi pemanasan ya ibaratnya. Jangan sampai di hati kita ada gambar-gambar itu. Kalau showroom, ya kan showroom dari mana lagi nih Anda dapat nih ya, unit nih ya. Oh, di sebutan kapan nih ya? Habis ini kita jalan menuju. Oh, ada gambar mobil di hatinya banyak. Ya, begitu. Ibaratnya begitu. Dia fokusnya kepada layar-layarnya. Ini fokusnya kepada makhluk yang sedang dia tekuni. Kalau showroom pada mobil, ya. Kalau tukang casing, kajian. Baik, kita kembali ke kita. Dan kalau salat sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW di satu haid perkebunan kurma yang dia miliki, maka burung terbang ke sana kemari dari pohon ke pohon. Dia liatin aja itu burung. Dia lagi sembahyang, ngeliatin ada burung cakrawala. Ya. Dari burung, dari pohon ke pohon diliatin aja. Terus min syajarah ila syajarah. Wa ja'ala yanzuru ilaiha, dan dia melihatin itu burung. Fa alhamu dzalik, maka melalaikannya yang demikian itu an syai'in min salati, daripada salatnya. Maka setelah dia sadar mengetahui dirinya itu lalai, syagga alaihi, artinya dia murung deh gitu ya, berat atasnya, maka menjadikan yang demikian itu haid kullahu bisabilillah. Itu kebunnya tuh, kebun kurmanya tuh dihibahin, diwakafin karena itu telah melalaikan dia. Kalau ada yang melalaikan HP-nya, ada nggak yang ngasih HP? Nah, oh HP ini lalaikan nih, sampai saya nggak daras, nggak ngaji, hibahin aja udah. Lain lama alhahu an salatihi, terkala melalaikannya dari salatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini begitu tinggi martabat kedudukannya dan besar, sampai Nabi Muhammad SAW diistimewakannya dengan salat, nerimanya di langit, di Siratul Muntaha. Kalau haji di bumi, zakat dengan kewajibannya di bumi, puasa dengan kewajibannya di bumi. Nanti kalau sholat di langit, dan juga tanpa perantara. Puasa dengan perantara Jibril, zakat dengan perantara Jibril, tidak dengan sholat.
sholat diterimanya langsung tanpa perantara ke atas. Yang Nabi terima 50, tapi pelaksanaannya khamsin fil amal, khamsina fil mizan. Pelaksanaannya 5 tapi tetap diberi timbangannya 50. Gimana tuh ninggalinnya tuh? Ninggalinnya besar juga dosanya. Sampai 15 macam disebutkan di bagian kita. Matinya enggak beriman, wal iyadu billah. Karena enggak terkoneksi terus. Kalau orang salat kan terkoneksi. Ada hubungannya. Baik. Qultu wa hadza kulluhu li ma'rifati salafus salih. Aku berkata, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ini keseluruhannya karena mengenalnya, mengetahuinya salafus salih itu keagungan ya, martabatnya salat dan keagungannya, kedudukannya dari agama. Jadi pegang peran penting banget nih salat. Sampai dikatakan imaduddin, pilar agama. Kalau agamanya ya rapuh, ya pastikan sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya nggak benar, udah agamanya rapuh. Banyak orang yang meninggalkan Islam karena dia kebanyakan nggak sholat. Baik. Waqad balaghana anna Allah Ta'ala qassama a'mal as-salati, dan sungguh telah sampai kepada kami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi amal-amal salat itu atas 40.000 shaf daripada malaikat. 40.000 shaf. Fi kulli shaf sab'una alaf. Setiap shaf itu ada 70.000. 70.000 kali 40.000. Ya. Asyraf minha qiyam. 10 di antaranya itu apa dia? Berdiri. La yarka'un. Berdiri, tidak ruku-ruku. Terus. Wa asyraf minha ruku'. 10 lagi ruku', la yasjudun, tidak sujud. Wa asyraf sujud, la yarfa'un. 10 sujud, tidak mengangkat kepala mereka. Wa asyraf qu'ud, la yaqum. 10 lagi duduk, mereka tidak bangun. Wa jama'a jami'a dzalika li 'abdihil mu'min. Maka dirampungkan seluruhnya yang demikian itu untuk hambanya orang mukmin. Fi raka'atin, di dalam 2 rakaat yusalli yang dia salat. Masya Allah, pahalanya begitu banyak. 4.000 ya. So, malaikatnya 70.000 lah. 70.000 kali 40.000. Nah, kalau orang mukmin salat 2 rakaat dapat pahala seperti itu. Ya. Beberapa bulan yang lalu ada yang mengungkapkan daripada orang-orang yang menyelidiki gerakan-gerakan. Ini profesor nih, 60 profesor menyelidiki gerakan-gerakan yang paling bermanfaat untuk tubuh. Akhirnya mereka memutuskan yang dikerjakan sama orang Islam itu gerakan-gerakan yang paling bermanfaat untuk tubuh manusia. Titiknya di mana? Ada kiblat. Baru dengan dia ada kiblat itu udah tamam deh. Jadi connect banget tuh, jadi bagus banget. Ada kiblat. Ya. Kalau dia nggak ada kiblat, katanya nggak sempurna tuh gerakannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala
jadikan ibadat untuk hambanya, menaikkan di situ ada kebaikan yang besar untuk mereka. Ya. Wanzur uzma minnatihi, coba renungkan besarnya anugerah Allah dan karunia-Nya, wa fadlihi dan karunia-Nya ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya yang mukmin. Qala alaihi wassalatu wassalam, sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul salawati, perumpamaan salat lima waktu itu al-khamsin, masalul nahrin, diperumpamakan seperti kali ghamrin, ya, kali yang mengalir deras, ala babi ahadikum, di depan pintu seorang di antara kalian, yaktahimuhu fi kulli yawmin, dia mandi bersih-bersih setiap hari, setiap malam 5 kali. Kira-kira bersih kan? Ya? Setiap hari mandi 5 kali. Subhanallah, al-faqihul muqaddam, kan ini cuma perumpamaan ya. Cuma perumpamaan ini dari Nabi, tapi al-faqihul muqaddam ingin melaksanakannya mandi sebelum sholat 5 kali ya ini. Al-faqihul muqaddam yang tasih sama rad qabla sholat. Ya. Kita udah merangkak nih ya. Tapi kalau tinggal di itu dihapus. Amin ada itu. Apanya air itu kayak dimasukin balok atau kalau es dingin banget. Ya. Yang dimasukin balok, es balok dingin banget. Subhanallah, al-baqi muqaddam 5 kali mandi sebelum sholat. Yang mengamalkan ini kali ya. Padahal kan Nabi cuma kasih perumpamaan ya, tapi dia disyaratkan begitu. Afataruna dzalika, ya, apakah engkau melihat yang demikian itu? Yubgi alaihi min darani, tinggal kotoran di badannya sedikit. Kalau enggak, badannya bersih, enggak tinggal kotoran di badannya. Waqala alaihi wassalatu wassalam, as-salatu ila salati kafarah lima bainahuma. Salat dari salat itu merupakan penghapus dosa. Ya, dari salat ke salat, dari zuhur ke asar. Ini merupakan juga ya karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab penyebab ampunan di umat Nabi Muhammad banyak. Wudu menyebabkan ampunan. Berangkat ke masjid untuk salat berjamaah itu asbab maghfirah juga ada di situ. Ya, menunggu salat jadi banyak banget deh di umat Nabi Muhammad ini penyebab ampunan. Jumat ke Jumat juga ya, salat di masjid. Ramadan ke Ramadan juga. Yang ini per waktu nih, zuhur ke asar, asar ke maghrib, ya, maghrib ke isya, udah tuh. Isya tidur kita dalam keadaan tidak ada dosa, ya. Idza junibatil kabair, bila mana dia meninggalkan dosa besar. Kalau dosa besar sih ya harus nadam. Atau gimana tuh? Gambaran nadam bagaimana? Gambaran nadam ada segelas air, ente masuk ke rumah ente dalam keadaan haus. Wah, ini air, kebetulan minum. Setelah ente minum, diinformasikan kalau air itu mengandung racun yang mematikan. Kira-kira nyesel gak? Nah, kalau nyesel dan seperti begitu baru tuh diterima. Nyesel ya. Ya Allah, nyesel banget ya. Karena udah menunggu kematian sudah. Nah, itu dapat itu. Jadi air di sini maka dari tangan dulu. Ya Allah, itu air udah mengandung racun yang mematikan. Ya nyesel gak?
Nah kalau nyesal udah seperti itu, baru diterima nyesalnya. Bukan anak nyesal, kayak nyesal. Semuanya bisa mengadakan. Nah, kalau nyesal ya udah begitu, seperti dia habis minum yang di dalamnya air itu mengandung racun. Udah nunggu apa? Nunggu kematian. Nah dia pas tobat tuh udah nunggu kematian ada. Jadi maksiat juga segan. Lagi nunggu kematian. Hakada. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, idza hadara waqtu shalah, apabila datang waktu salat, yaqulu qumu ila narikum allati awbattumuha. Ayat segera bangun ke nar, ke api kalian yang kalian nyalakan. Maksudnya penghapus ya, atau pembasmi api, pemadam. Ini bangunlah kepada pemadam api kalian yang kalian panaskan. Fa'atfi'uha, maka padamkanlah. Yuridu binar ad-dunub. Nah, yang dimaksud dengan api di situ adalah dosa. Bangunlah kepada dosa kalian, maka padamkanlah, maksudnya hapuskanlah. Bi'itfa'iha al-qiyam, dan memadamkannya itu dengan apa? Dengan berdiri melaksanakan salat. Fa'innahu mukaffirun lisayyi'at, maka sesungguhnya salat itu menjadi pelebur dosa. Wa mudhib lahu, dan menghilangkannya. Qala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin. Jadi kalau dia salat tapi dia tidak ingat, dia dalam keadaan mabuk itu. Entah mabuk dengan dunia, atau mabuk dengan dinar, atau mabuk dengan khamr, kan enggak boleh salat dalam keadaan mabuk. Karena mabuk itu bukan hanya dengan khamr, dengan cinta kepada dunia, sampai kalau maharim, cinta maharim sampai kebayang-bayang di dalam sholat. Jadi mabuk juga tuh, mabuk ke maharim. Dan kebanyakan nih bagi orang yang belum married nih, ya sudah cepetan deh. Udah perang nih, udah mau perang ketiga nih. Kira namanya perang dunia, ya. Jadi jangan lihat buat ajib nih, ya emang ajib, tapi harus kita mempelajari itu karakter perempuan, kita harus pelajari karakter perempuan, dan jangan kasar kepada mereka. Kalau mereka lagi ngomong, ya udah diam aja, ya jawab masuk ke timbang ini diam aja dia, atau keluar deh ngaji, ya sebenarnya bukan ngaji baik lagi. Ini perempuan semuanya sama, yang ustazah, yang bukan ustazah, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sedikit ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan ini adalah warning dari Habib Abdullah bin Haddad agar kita selalu pikirannya ke sholat saja, ya, pikiran kita kepada sholat. Kalau pikiran kita kepada masjid, kita termasuk daripada yang dinaungi sama aras. Bagaimana kalau kita hatinya kita terpautkan dengan sholat? Kan waridun qalbuhu mu'allaq bil masjid. Ada enggak? Seorang yang hatinya terkait terpaut sama masjid, itu masjid. Bagaimana kalau hatinya dengan terpaut dengan
Sholat lebih lagi hebat. Dinauminnya nauman istimewa ya. Karena ada 7 tuh ya yang dinaumin oleh Arash. Allah naumin dengan Arash. Rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya keterpautan sama masjid itu kalimat itu. Bagaimana kalau dia hatinya gandrung ingin dengan sholat sampai akhirnya Allah berikan kenikmatan. Kata Habib Ali bin Syahab, banyak orang tutup mata belum sempat merasakan kelezatan. Banyak orang tutup mata, maksudnya meninggal pulang ke rahmatullah, dia belum sempat mendapatkan kelezatan sholat, belum sempat, belum mati. Ya, begitu. Dengan kelezatan sholat melebihi kelezatan yang ada di dunia ini. Lezat banget. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Hadirin, bulan ini bulan apa? Safar. Bulan Safar. Bulan yang Allah turunkan di dalamnya di hari Rabu terakhir 320.000 bulan. Kita dianjurkan memperbanyak doa tahassunat, yakni tahsin untuk diri kita dan keluarga kita. Nanti fokusnya pada Rabu terakhir di bulan Safar 320.000 bulan. Subhanallah, itu satu fokus diturunkan kepada wali butuh. Setelah itu baru disebarkan. Ada sebagian yang nggak mau jadi wali butuh karena berat, kemudian berat. Hari itu ditampung sendiri, diterima sendiri, kemudian diberikan selama 1 tahun kepada makhluk yang ada di dunia. Nah, ada satu doa yang simpel, singkat, dan kita bisa menghafalnya. Dianjurkan kita baca 7 kali di bulan ini. Kalau di bulan lain 3 kali. Ayo kita baca. Apa bacaannya? Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikhlal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-baqiyatus salihat. Subhanallah, alhamdulillah. على كل حرف يكتب